di depan rumahnya itu udah banyak orang, udah dikepung saya sama salah satu anggota ormas. Saya juga mikir gitu, daripada saya mati konyol, mati mendadak. Nama saya Andreas Nayawan, saya berumur 28 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai collector officer di salah satu perusahaan multi-finance. Saya itu dari 3 bersaudara, saya anak paling bungsu. Saya tinggal masih di daerah Jawa Barat, di Bogor. Pengalaman jadi kolektor itu kurang lebih 1 tahun. Sangat-sangat asik ya, apalagi kalau kita terjun di dunia lapangan gitu kan. Kalau dibilang menjanjikan, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita rajin nggak kerjanya? Kalau semakin rajin, semakin kita sering mendapatkan cash close, itu semakin kita bisa mendapatkan insentif yang lebih gitu. Pemikiran saya jadi kolektor itu, wah ini saya mungkin harus narik-narik motor, atau saya nagih dengan cara gimana pun, mungkin yang ekstrim lah ya gitu kan. Tapi pas ketika dijelaskan job desk-nya saya sebagai collector officer, ternyata tuh beda 180 derajat dari yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Karena kan saya juga baru pertama kali terjun ke dunia kolektor. Keputusan saya itu, yang pertama saya suka tantangan, yang kedua juga saya suka dengan lapangan, dan yang ketiga saya juga suka berinteraksi dengan konsumen. Kalau kerja di kantor kan cepet ngantuk ya, kadang juga suka bosan gitu kan, lihatnya itu lagi. Tapi kan kalau di lapangan saya bisa mengatur jam kerja saya sendiri gitu kan, bisa agak-agak bebas lah ya. Yang penting kerjaan saya beres di lapangan, saya berinteraksi sama konsumen, bagaimana cara bernegosiasi yang baik. Hal menarik yang pertama, saya itu mengenal banyak orang. Terus saya lebih mendapatkan pengalaman baru sih di dunia kolektor. Seperti biasa ya, seperti orang yang umumnya dilakuin gitu kan. Ketika kita bangun pagi, kita prepare buat ke kantor. Terus ketika kita sampai kantor, kita yang pasti absen dulu ya kan. Karena habis itu baru kita briefing all division, semua divisi di kantor. Kita doa pagi, habis itu kita ada yang namanya briefing per tim. Jadi setelah selesai briefing per tim, kita ada yang namanya mengecek progres nih. Sudah sejauh mana sih kita melakukan progres ini, penagihan terhadap konsumen-konsumen. Baru kita terjun ke lapangan, kita datengin satu persatu ke rumah konsumen. Habis dari rumah konsumen, biasanya kita balik ke kantor ya, sore. Kita absen sore, baru kita melakukan laporan ke atasan. Sejauh mana hari ini kita melakukan penagihan. Habis itu kita briefing lagi untuk melakukan strategi apa sih untuk di hari esok gitu, yang dilakukan setiap kolektor seperti itu. Kita kayak berbicara sama teman, tapi kita juga mesti tahu tipikal konsumennya seperti apa. Karena kan nggak semua konsumen kita bisa samaratakan. Ada yang konsumennya gampang emosian, ada juga yang konsumennya yang mau nih kita angkat-angkat, kita sanjung-sanjung gitu kan. Nah, itu sih yang sebenarnya yang paling berkesan sama saya itu, yang orangnya itu yang apa ya, yang mau disanjung lah ya, yang agak-agak sombong sedikit gitu, biar supaya ketika saya sanjung dia merasa diangkat, uang angsuran yang penting masuk gitu, angka saya yang penting bagus. Nah, seperti itu sih. Hal yang paling gak saya sukain tuh sama orang yang ketika saya baru datang ke rumahnya, dia langsung bilang, "Mas, ngapain datang ke sini? Nanti aja saya juga bayar kok." Ya nantinya kapan? Saya kan butuh kepastian. Entah besok, sebulan kemudian, atau 2 bulan kemudian, yang penting kan saya butuh kepastian gitu kan. Nggak cukup dengan kata nanti gitu loh. Kalau yang ngadepin konsumen kayak gitu, yang pertama kita juga mesti tahan emosi ya. Karena kalau sama-sama emosi juga nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Kita mesti bisa kuasain diri kita sendiri gitu kan. Jangan ikut terbawa emosi. Ketika dia sudah mulai reda, baru kita masuk ke intinya, kapan dia bisa membayarkan. Yang penting kita minta janji pasti dia, tanggal dia tepatnya untuk membayar seperti apa, tanggal berapa gitu. Sebenarnya pernah ya waktu itu, ketika melakukan penagihan yang ketiga kalinya, sesuai dengan tanggal dia janji, saya datang ke rumahnya, konsumennya ternyata kerja. Saya cuma ketemu istrinya. Ketika lagi nego sama istrinya, nggak taunya di depan rumahnya itu udah banyak orang, udah dikepung saya sama salah satu anggota ormas. Ormas di sana gitu kan. Dan saya juga mikir gitu, daripada saya mati konyol, mati mendadak, dengan udah saya cabut aja, saya relain deh, udah terserah nih.
Pandangan-pandangan orang di sekitar saya sih fine-fine aja. Selama itu baik, selama itu melakukan hal positif dan berpenghasilan, kenapa enggak gitu kan, pasti didukung. Yang penting balik lagi semuanya ke diri kita. Kita jalaninya itu sepenuh hati atau enggak. Kalau misalkan cuma setengah-setengah ya buat apa gitu. Yang penting kita nikmatin, kita jalanin, kita syukurin aja apapun hasilnya sih. Kalau dari eksternal biasanya ya ada yang hal negatifnya juga, tapi kalau untuk hal negatifnya mungkin mereka sudah terkontaminasi dengan dunia luar ya, tentang kolektor, misalkan kayak yang penagihan yang mesti yang galak-galak, yang main fisik gitu kan. Tapi kalau yang realnya sebenarnya kolektor itu nggak perlu yang main fisik seperti yang tadi saya bilang. Yang penting kita bagaimana kita bernegosiasi dengan konsumen gitu, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, nggak perlu yang kasar-kasar. Penghasilan saya sebagai kolektor itu kalau misalkan dibicarakan secara real, itu gaji UMK pasti sudah di tangan. Nah, kalau misalkan insentif, kita semakin rajin, semakin kita mendapatkan reward untuk cash call-nya. Biasanya kan itu kan ada yang namanya weekly closing ya. Kita sering mendapatkan weekly closing, itu bisa kurang lebih 6 jutaan bisa insentifnya aja. Jadi kalau sebulan ya 9 sampai 10 juta ya pernah. Bisa dibilang bisa menjanjikan. Yang penting tergantung kita bagaimana cara mengelola keuangannya, kita boros atau enggak gitu kan. Kalau misalkan kita boros ya tetap aja kekurangan, tapi kalau kitanya bisa menyisihkan sebagian, ya kita pasti bisa buat ada masa depan. Terutama buat yang baru mau mencari kerja ya, ini kolektor ini sangat menjanjikan. Kalau saya bilang ya, kalau secara pribadi saya sangat merekomendasikan buat teman-teman juga yang mau cari kerja atau yang baru-baru terjun ke dunia kerja, coba deh di dunia kolektor. Tipsnya gini, yang satu, yakin sama diri sendiri kalau kita itu bisa jadi seorang kolektor yang baik gitu kan. Kolektor itu nggak mesti yang bertato, nggak mesti yang galak, yang badannya gede, nggak mesti. Berpenampilan menarik pun kita bisa datang ke rumah orang, kita permisi, kita ketok-ketok, kita negosiasi, kita bisa. Yang penting satu, percaya diri. Yang kedua juga kita berbicara yang sopan dengan konsumen, itu pasti akan berjalan dengan baik sih sebenarnya.